Di video kali ini kita akan membahas tentang proses adiabatik. Proses adiabatik adalah proses di mana tidak terjadi pertukaran kalor antara sistem dengan lingkungan, yang berarti nilai Q ini sama dengan 0. Karena tidak ada kalor yang masuk ataupun keluar dari sistem, maka ketika sistem melakukan usaha, maka di sini usaha yang dilakukan sistem ini berasal dari energi dalam sistem, sehingga energi dalam sistem akan berkurang atau menurun. Dan ini sesuai dengan hukum pertama termodinamika yang menyatakan delta U sama dengan Q min W. Karena Q-nya 0, berarti yang namanya delta U ini sama dengan minus W. Jadi nilai minus ini menunjukkan bahwa ketika sistem melakukan usaha, maka energi dalam sistem akan berkurang. Nah, berkurangnya energi dalam sistem ini terlihat dengan menurunnya temperatur sistem. Dan besar perubahan energi dalam ini selalu bisa dicari dengan hubungan delta U sama dengan F/2 NR delta T. Bagaimana dengan grafik P terhadap V dari proses adiabatik? Kita tahu kalau proses isotermik grafiknya seperti ini. Misalkan dari keadaan A, sistem mengalami proses isotermik sampai ke keadaan B. Nah, di sini berarti temperatur A akan sama dengan temperatur B, ya. Kalau misalkan ini TA-nya misalkan 400 Kelvin, maka temperatur B ini juga akan 400 Kelvin. Nah, sekarang bagaimana kalau sistem dari keadaan A mengalami proses adiabatik? Apa beda grafiknya dengan proses isotermik? Nah, di sini analisisnya adalah yaitu ketika sistem mengalami proses adiabatik dengan melakukan ekspansi, yaitu volume sistem bertambah, berarti sistem melakukan usaha terhadap lingkungan. Nah, karena sistem melakukan usaha terhadap lingkungan, berarti energi dalam sistem akan menurun, karena energi dalamnya digunakan untuk melakukan usaha. Nah, energi dalam yang menurun ini akan membuat temperatur sistem juga akan menurun. Jadi ketika sistem melakukan ekspansi, volumenya bertambah, berarti sistem melakukan usaha. Usahanya ini menggunakan energi dalam sistem, membuat energi dalam sistem berkurang. Nah, ini akan membuat temperatur sistem juga berkurang, sehingga kalau awalnya di A temperatur sistem 400 Kelvin, maka setelah mengalami proses adiabatik, temperatur sistem akan lebih kecil dari 400, ya. Nah, maka kalau digambarkan grafiknya akan seperti ini. Nah, ini adalah grafik dari proses adiabatik yang ditandai dengan grafik yang lebih curam, ya. Dan ini akan membuat temperatur akhirnya, kalau misalkan di akhir keadaannya adalah C, maka temperatur di C ini akan lebih kecil dari 400 Kelvin. Sekarang sebagai latihan, coba kerjakan soal berikut.